Ya, pemirsa, inilah breaking news berita 1 News Channel. Saya Kevin Egan. Saat ini KPK tengah menggelar konferensi pers. Informasi yang beredar konferensi pers tersebut terkait dengan kasus suap terhadap Hakim PT UN Medan. Langsung saja kita ikuti informasi selengkapnya. Selamat sore, teman-teman. Ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian uang kepada Hakim PT UN di Medan. Jadi setelah melakukan proses penyidikan yang kemudian ada pengembangan perkara, dan kemarin hari Selasa juga digelar perkara berkaitan dengan perkembangan dari penanganan penyidikan perkara dugaan TPK dalam kaitan dengan pengajuan PT UN, permohonan pengajuan PT UN terkait dengan penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bansos di Pemprov Sumut. Dari hasil gelar perkara kemarin dan juga dari hasil pemeriksaan baik itu saksi-saksi maupun tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh penyidik KPK, maka penyidik KPK berkesimpulan telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka GPN yang bersangkutan adalah Gubernur Sumatera Utara. Kemudian yang kedua adalah ES. ES ini dari swasta. Kedua tersangka diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Jadi itu perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan permohonan pengujian ke Hakim PT UN terkait dengan terbitnya penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi dana bansos di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka yang sebelumnya ditetapkan oleh penyidik KPK. Di sisi yang lain juga KPK melakukan upaya penggeledahan beberapa waktu yang lalu, yang kemudian disimpulkan tadi seperti yang saya sampaikan ada perkembangan penanganan perkara dengan menetapkan dua tersangka yakni GPN dan ES. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, atau Pak Anto mau menambahkan? Silakan. GPN dan ES ini sebenarnya perannya apa gitu sehingga mereka dalam konteks ini GPN dan ES ini dikategorikan sebagai diduga pihak yang memberi kepada Hakim PT UN. Jadi ini kaitannya kalau diklasifikasi dalam penanganan perkara antara pemberi dan penerima, ini adalah bisa dikategorikan sebagai dugaan pemberi. Sebelumnya GPN dan ES mengadakan konferensi pers, mereka bilang kami memang ngasih uang ke pengacara, tapi nggak ngasih
tapi nggak memerintahkan uang itu dikasih lagi ke hakim di tanggapan KPK gimana? Ya, saya kira adalah hak setiap saksi atau tersangka ya. Kalau ini sudah dapat tersangka ya silakan saja untuk memberikan keterangan atau penjelasan. Nanti tentu tempatnya untuk membuktikan itu adalah di pengadilan nanti mana yang benar gitu ya. Tapi penyidik meyakini dari hasil pemeriksaan baik saksi maupun tersangka sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh KPK akan disimpulkan ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh GPN dan ES. Sudah cukup clear ya? Mas, dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan itu kan telah ditahan. Karena ini kaitannya dengan operasi tangkap tangan ya. Kalau GPN dan ES ini masuk kaitan itu enggak? Mereka kan kaitannya ini perkara tangkap tangan ya. Dan biasanya KPK akan cepat menahan yang bersangkutan. Mereka yang sudah dijadikan tersangka. Apakah GPN dan ES ini juga akan segera ditahan atau menunggu perkara-perkara tersangka sebelumnya beres? Yang pertama yang harus segera kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan ya sebagai tersangka. Ya. Nah, apabila nanti menurut subjektivitas penyidik ya seorang tersangka perlu dilakukan penahanan, maka akan dilakukan penahanan. Tapi sampai hari ini baik GPN maupun ES belum diperiksa sebagai tersangka. Kemungkinan pekan ini ya. Kalau nggak salah pekan ini, kalau nggak pekan ini ya pekan depan lah. Diperiksa sebagai tersangka ya. Mas GPN ini dan IS memberi suap, itu uangnya uang mereka sendiri atau ada penyuplai? Saya kira ini sudah terlalu masuk ke materi penyidikan ya. Jadi sebaiknya ini tidak diungkap karena proses penanganan perkara masih berjalan. Kita semua berharap bahwa perkara ini akan tuntas setuntas-tuntasnya sehingga belum bisa disampaikan mengenai materi yang ada dalam proses penyidikan. Ada pengembangan ke pihak lain gitu Mas? Ini pertanyaan bagus saya kira yang perlu kita dengarkan bersama. Tadi pertanyaannya apa? Ulang. Ada pengembangan ke pihak lain? Ya memang penetapan dua tersangka yang baru saja diumumkan ini belum berhenti pada titik yang sekarang ya. Pengembangannya kemana? Pengembangannya tentu kepada pihak-pihak yang diduga terlibat. Dasarnya apa? Nanti apabila penyidik KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup, yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada pihak-pihak lain yang terkait, tentu akan diproses juga. Gitu. Jadi sampai hari ini penambahan tersangka kedua itu ya, GPN dan ES. Pak, dalam kasus ini, dalam proses kasus ini, apakah Gatot Pujo dan Evi Susanti ini sebagai pelaku utama atau pelaku penyerta dalam kasus ini? GPN dan ES. Ya. Pak Anto mau menjawab? Silakan. Saya saja. Baik, saya akan jawab. Pertanyaannya apa? Gatot Pujo dan Evi Susanti dalam kasus suap hakim PT UN Medan ini, peran mereka sebagai pelaku utama atau pelaku penyerta? Ya, jadi peran GPN dan ES adalah tersangka dalam kasus ini. Tapi tersangka utama atau tersangka penyerta ini? Ya, saya kira seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa ini penanganan perkara ya, tidak ada peran pengganti aktor utama gitu. Yang intinya bahwa penyidik telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup yang kemudian disimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh GPN dan ES. Gitu ya. Mas, ini berkaitan dengan pengajuan JC nantinya kalau ada yang mau jadi JC. Karena kalau dia pelaku utama kan nggak bisa jadi JC. Jadi tolong dijelaskan ke publik, apakah Gatot dan Evi ini tersangka utama atau hanya penyerta gitu.
Saya kira tidak ada di dalam konteks penetapan tersangka ya, di dalam itu tersangka ya tersangka, bahwa nanti sejauh mana perannya nanti akan diungkap oleh KPK di dalam proses persidangan. Jadi kita tunggu saja proses persidangan. Mas, kalau OTT itu tersangkanya pasti akan ditahan, ya? Pasti ditahan dalam waktu yang sangat singkat. Ya? Alasannya biasanya apa? Alasan penahanan itu ada alasan subjektif dan objektif ya. Ini kita harus berdasarkan pada aturan ya Pak Billy. Enggak Mas, kalau tersangka yang lain kan bisa ditahan bertahun-tahun kemudian kan. Nah ini kalau tersangka OTT kan biasanya kan langsung ditahan begitu OTT-nya kelar. Nah itu alasannya apa? Kenapa tersangka OTT langsung ditahan? Kalau di dalam proses OTT itu ada kebutuhan dari penyidik dalam waktu 1 kali 24 jam untuk memastikan apakah terjadi tindak pidana atau tidak ya, dalam konteks ini tentu tindak pidana korupsi. Karena itu dalam konteks OTT memang KPK setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam dan diputuskan bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka, maka dilakukan penahanan. Kalau GPN dan ES ini memang pengembangan dari proses OTT yang kemarin dilakukan oleh KPK. Jadi ada kemungkinan dia juga akan cepat ditahan juga ya? Soal penahanan sekali lagi itu adalah subjektif ya, dari penyidik. Ada beberapa alasan dari subjektivitas penyidik. Seseorang dapat ditahan apabila dikhawatirkan ya. Apakah itu dipilih ya salah satu ya, dua-duanya juga boleh, melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan yang sama, atau bisa juga ada khawatiran dia akan mempengaruhi saksi-saksi misalnya. Saya kira cukup puas ya. Pak, kan ini dikenakan pasal 64 dan itu ada perbuatan berkelanjutan. Artinya memang KPK menemukan mereka sudah berulang kali melakukan upaya. Jadi sudah jelas terang ya dari pasal yang disangkakan. Ya, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Saya kira Saudari Deska bisa membaca ulang apa pengertian dari pasal 551 ke 1 untuk pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Tidak usah diperjelas, dibaca dulu. Saya kira gampang, saya kira menemukan KUHP ya. Bisa di searching di Google juga bisa. Saya kira bisa keluar tuh pasalnya. Iya, ini jelas nih, bahwa yang bersangkutan disangkakan ya, selain pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juga dicontohkan pasal 55 1 ke 1. Ini ikut serta ya. Pak Johan. KUH pidana. Pak Johan, saya mau nanya. Oh boleh silakan. Pak, ini kan kasus Batuk ini ditersangkakan untuk suap, dan itu hasil dari suap itu terkait dengan penyelidikan bansos. Apakah KPK juga akan membidik terkait dengan perkara bansosnya dan akan segera disidik juga? Saya kira ini juga pertanyaan bagus. Pengalaman. Jadi kami sedang melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Ya. Apakah kasus bansos itu bisa ditangani oleh, karena kalau dari perkaranya kan ini bermula dari pihak kejaksaan tinggi ya, yang menangani, yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Nah ini nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut. Berarti barusan ngobrolin soal Korsup itu ya dengan Pak? Bukan. Oh bukan. Kalau dengan kalau Pak Jampitsus tadi acara ini, acara OECD ya, OECD. Nggak ada hubungan sama peran-peran. Mas Johan tadi menyatakan kalau Gatot dan ES ini sebagai pihak pemberi ya, itu mereka itu memberi hanya ke hakim dan pengacara, atau mereka juga memberi ke pihak kejaksaan? Mungkin ke kejaksaan tinggi menerima uang dari Gatot gitu, Atau kejagung mungkin Mas. atau kejagung.
Ya, ini pertanyaan yang gampang dijawab saya kira. Kalau mendasarkan pada sangkaan pasal ya. Pasal 6 ayat 1 huruf A itu adalah dugaan pemberian kepada hakim. Siapakah hakim? Dalam hal ini adalah PTUN ya, hakim PTUN. Mas, berbicara tentang tadi yang mau dikoordinasikan dengan kejaksaan. Nah, kasus Bansos ini kan ditangani oleh 2 orang, Kejati ya, Kejagung Iya. Nah, ya nanti kita koordinasikan dengan kita koordinasikan dengan Kejaksaan Agung kan. Kejaksaan Agung kan membawa Kejaksaan Tinggi juga. Ya bosnya kan di Kejaksaan Agung. Ya. Masih terkait perkara ini juga Mas? Ntar gantian. Penangkapan Gary ini pengacaranya menunda ada muatan politik Bang, karena waktu penangkapan Gary penyidik bilang ke Gary, kamu bukan target kami katanya. Benar nggak itu? Mengenai pernyataan-pernyataan silakan saja untuk ini, tapi ini murni penegakan hukum ya, tidak ada kaitannya dengan politik dan lain-lain. Mas, itu benar Polsek Kali di situ sempat masuk isolasi ketika ditangani. Nah, ini Pak Anto mungkin bisa menjawab Pak ya. Nggak, ini soal mapeling gitu Pak. Ya. Maaf, Mas, jadi kalau seseorang itu baru dikenakan penahanan, itu masuk di dalam rutan, bukan dan tidak pernah akan ada, saya juga kurang tahu ini istilah dari siapa, isolasi itu tidak pernah ada ya. Jadi harus dibedakan isolasi itu kalau kita sudah menjalani proses penahanan di dalam rutan atau di dalam lapas. Tapi kalau kita yang bebas ini baru sekali masuk di dalam rutan, itu namanya mapel-laning ya. Jadi masa pengenalan, pengamatan, penelitian lingkungan ya, mapel-laning ya. Masa pengamatan, penelitian lingkungan itu seminggu dijalankan ya di dalam rutan. Dasarnya apa? Kalau kita bicara mengenai rutan atau lapas, itu pasti pelaksanaan dari undang-undang pemasyarakatan, terus sampai keputusan Dirjen Pas dari Kementerian Hukum. Untuk masa pengenalan lingkungan ini adanya di keputusan Dirjen Pas E21 tahun 2001, 22 tahun 2001. Jadi diatur sedemikian rupa memang. Walaupun dalam praktek itu bukan seperti diisolasi, kita nggak boleh ketemu, enggak. Itu biasanya kalau tahanan baru masuk, dia diperkenalkan, pokoknya mengetahui bagaimana lingkungan di dalam rutan itu. Jadi tidak pernah ada isolasi. Ya, dia boleh bergaul dengan tahanan-tahanan yang baru dikenali, terus sesama tahanan, bagaimana lingkungan di tahanan itu. Begitu. Jadi nggak ada isolasi, proses isolasi itu sama sekali. Mas Anto, terakhir kemarin itu Pak Ocek Aligis menolak untuk diperiksa, meski ada alasan sakit ya, tapi ada alasan lainnya katanya saya lebih baik ditembak mati kalau ini. Apakah sikap seperti ini juga bisa delik menghalang-halangi penyidikan pasal 21? Mau dijawab selesai. Mau? Silakan. Jadi kalau posisi seseorang, status seorang sebagai saksi menolak untuk memberikan keterangan, itu sanksi pidananya ada di KUHP. Kalau masih dalam lingkup Undang-Undang Tipikor ada di pasal 21 ya. Ini agak berbeda. Kalau pasal 21, mohon maaf, kalau seseorang statusnya sebagai saksi juga sekaligus sebagai tersangka, itu adalah hak penuh dari seorang tersangka untuk dia tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban. Itu hak penuh. Non self incrimination memang diatur secara universal.
di dalam ICCPR, International Covenant Civil and Political Rights juga di KUHP. Jadi untuk kami nggak masalah kalau Tapi dia itu ditempatkan di tahanan itu dikasih kebebasan dia karena dia statusnya juga selain sebagai saksi juga sebagai tersangka. Jadi penuh kewenangannya dia tidak mau menjawab, tidak mau menandatangani, dan seterusnya yang serupa dengan itu kita serahkan kepada yang bersangkutan. Artinya KPK tidak masalah Pak jika OCK Aligis tidak bersedia diperiksa sebagai saksi bukan sebagai tersangka tapi sebagai saksi juga. Tadi saya bilang tidak akan bisa melepaskan statusnya apabila seseorang berstatus sebagai saksi tapi dia juga sebagai tersangka. Ya. Kalau Mas bilang jadi nggak bermasalah dia sebagai saksi, bukan seperti itu. Dia juga statusnya sebagai tersangka. Jadi kita berikan hak sepenuhnya kepada yang bersangkutan, walaupun kami berpendapat hak untuk memberikan keterangan secara bebas itu kita beri kesempatan yang seluas-luasnya, ya. Bebas memberikan keterangan. Kalau tidak mempergunakan itu, kalau kami berpendapat itu justru merugikan posisinya yang bersangkutan. Ya, saya ingin menambahkan jawaban Pak Anto tadi, bahwa jangan digambarkan dari istilah isolasi sudah dibantah, tidak ada pengertian isolasi, yang adalah pengenalan lingkungan tadi. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh KPK di rutan KPK itu semua mengacu pada aturan di Kumham. Ya. Yang kedua, Pak OCK ini juga ditempatkan di tahanan di mana dia ditahan gitu. Jadi bukan di isolasi di tempat yang lain, tidak. Dia di tempat tahanan yang sekarang dia tempati itu. Dan kalau teman-teman mau melihat, dan dulu kan pernah melihat ya, tahanan itu memang di dalam itu ya di situ ada tempat tidurnya, kemudian juga ada kamar mandinya. Jadi satu, dan itu di mana-mana begitu. Kalau mau ini menurut saya di rutan KPK malah lebih enak quote-unquote ya. Tentu semua nggak ada yang mau sih, tapi quote-unquote lebih enak. Itu pengacaranya Oce bilang katanya selnya Oce cuma 2 kali 2 meter. Oce juga katanya sempat diborgol ketika kesini. Apa benar itu? Enggak ada borgol. Tidak benar ya soal pemborgolan. Tidak ada. Kan teman-teman lihat sendiri waktu itu diborgol nggak? Karena saya kan nggak lihat. Teman-teman lihat sendiri kan waktu itu yang liput di KPK. Diborgol nggak? Nggak ada. Lah iya nggak ada yang diborgol. Bukan dalam mobil. Waktu itu kan ditanyanya pas keluar dari KPK kan, ya bila. Iya. Iya, yang katanya pas keluar. Yang jelas. Enggak, ya. itu nggak diborgol. Nggak diborgol. Kenapa? Saya kira cukup ya. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita sudah saksikan bersama itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh PLT pimpinan KPK. Tadi ada melalui Johan Budi dan juga Indrianto Senoaji. Dalam konferensi persnya ke depan wartawan menyebutkan ada 2 tersangka tambahan dalam kasus suap yang menimpa Hakim PT UN Medan, yaitu GPS selaku Gubernur Sumut dan juga ES dari pihak swasta. Dan hingga sampai saat ini dari pihak KPK sendiri masih terus melakukan penyidikan dan juga pengembangan terhadap kasus ini dan juga sedang melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Dari tadi juga pernyataan disampaikan oleh Johan Budi juga menyampaikan bahwa tersangka yaitu GPN dan juga ES ini belum dilakukan penahanan dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan sebagai tersangka.